Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami bertiga akan melaksanakan tugas demonstrasi konseptual yaitu praktek coaching. Perkenalkan, saya Cicik Sugiarto sebagai supervisor. Saya Heni Widiati sebagai coach. Saya Rizky Agastria sebagai coach. Ini sudah saya kenalkan semuanya. Nah, untuk yang pertama, saya akan melakukan pertanyaan kepada coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Ya, alhamdulillah, Pak. Masih semangat, Ge? Harus semangat. Apa yang Bu Heni ingin membantu mengembangkan dari coach nantinya? Saya ingin mengembangkan ini tentang permasalahan kesadaran, kehadiran penuh tentang mendengarkan aktif. Iya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif. Iya, ya. benar, Pak. Nah, untuk yang kedua, bagaimana yang ingin diamati Bu Heni nanti? Yang ingin saya amati dari coach saya ini tentang tingkah laku, Pak. Tingkah laku, iya, tingkah laku, sikap dan tingkah lakunya pembelajaran. Peserta didiknya. Iya, peserta didiknya. Iya. Terus bagaimana penilaiannya yang ingin dikembangkan? Penilaiannya itu yang ingin saya kembangkan itu nanti tentang KSE. Iya, KSE-nya. Nanti ada perubahan sikap Iya, dan tingkah laku ya. tingkah laku. Kalau tidak seperti itu. Benar. Kalau ada perubahan sikap otomatis tidak berhasil. Iya, penilaiannya. Oke, Perubahan sikap, nah, benar, Pak. perubahan sikap. Iya. Oke. Nah, untuk harapan nanti ya, apa yang ingin dilakukan? Harapan yang saya ingin lakukan yaitu merubah tadi ya, maksudnya ya bukan merubah, melihat perubahan perilaku anak tersebut ya, Pak. Bisa lebih aktif dalam pembelajaran, bisa mengikuti gurunya lah seperti itu. Nanti gurunya bisa menerapkan nanti ya, Iya, untuk benar. peserta didiknya nanti Iya. biar berubah. Iya, Oke, benar. terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Heni. Nah, untuk selanjutnya dipersilakan antara coach dan coaching. Oke. Terima kasih Pak Cici. Oke, sama-sama. Oke. Assalamualaikum Bu Heni, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Rizky. Mari Bu Rizky silakan duduk. Ada apa ya? Ya, terima kasih Bu. Maaf Bu Heni, sebelumnya di sini saya mau meminta waktunya Bu Heni sebentar, boleh tidak ya? Oh, silakan, sangat saya perbolehkan. Ya, jadi begini Bu, maksud saya menemui Bu Heni ini untuk berbincang-bincang begitu Bu, sambil saya ini meminta saran juga ilmu dari Bu Heni, boleh tidak? Oh, silakan. Iya. Kalau boleh tahu apa ya, Bu Rizky? Oke, jadi begini Bu, di sini tuh saya sedang mengalami kesulitan gitu. Yang sedang saya hadapi di sini tuh murid saya Bu. Murid saya yang satu ini bisa dibilang itu sangat nakal sekali begitu Bu, sangat sulit diatur, terutama saat proses pembelajaran begitu Bu. Nah, tujuan saya datang ke Bu Heni ini bermaksud ingin mencari solusi gitu Bu, solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan saya ini mengenai murid saya ini. Oh, jadi Bu Rizky itu kesini maksudnya untuk mencari solusi bagaimana mengatasi siswa atau muridnya Bu Rizky tersebut menjadi yang lebih baik. Iya, betul sekali Bu. Oh, iya. Nah, di sini saya harap Bu Heni nanti bisa membantu begitu ya. Bu. Oke. Akan saya coba ya Bu. Ya. Iya. Jadi gini ya Bu. Jadi Ibu ini menurut Ibu yang membuat murid Bu Rizky tersebut melakukan hal-hal yang seperti itu kenapa Bu Rizky? Bisa diceritakan tidak? Ya, jadi sebelumnya di sini saya ceritakan dulu ya Bu ya. Oh, iya. Kenakalan murid saya. Iya. Bentuknya seperti apa begitu ya Bu ya. Jadi di sini murid saya itu tidak bisa diam Bu. Di dalam kelas tidak bisa diam gitu. Dia itu sering keliling begitu dari satu meja ke meja lainnya gitu Bu saat pembelajaran gitu.
dia itu sering mengganggu teman-temannya saat mengerjakan tugas gitu. Nah, tidak jarang pula itu dia itu diam ketika diminta untuk berkelompok atau mengerjakan tugas, dia itu hanya diam. Kadang malah justru itu dia mojok di ujung gitu sambil tidur. Nah, tidurnya itu posisinya gini, terus sambil kakinya itu di atas gitu, tidur gitu. Nah, ketika ditegur diingatkan gitu, dia tuh seolah-olah tidak mendengarkan ucapan gurunya. Dia hanya menjawab begini, iya bu atau enggak bu gitu. Nah, kemudian diulangi lagi. Nah, bisa dibilang anak ini tuh sangat ditakuti gitu. Anak ini tuh auranya tuh ditakuti gitu sama teman-teman sekelas, baik itu temannya sendiri atau adik kelasnya gitu. Hebat ya Bu. Maksudnya dia punya daya lebih, kemampuan yang lebih. Menurut Bu Rizky nih, anak seperti itu kan pasti mempunyai beberapa hal-hal yang demikian. Dia itu bisa melakukan seperti itu, menurut Bu Rizky itu karena apa? Kalau saya boleh tahu. Kalau saya perhatikan ya Bu, Iya. Kalau saya perhatikan anak ini sebenarnya sangat sopan sekali begitu sama gurunya. Misalnya lewat di depan gurunya gitu dia menunduk, terus selalu nyapa gitu ketemu gurunya, sopan begitu. Tapi memang kalau berhubungan dengan akademik itu saya pikir dia tuh kurang tertarik gitu sama kegiatan-kegiatan di dalam kelas. Nah, kalau untuk sifatnya yang mengganggu teman-temannya itu Bu, sifatnya yang mengganggu teman tuh saya rasa itu menurut saya hanya sebatas ingin mencari perhatian saja Bu, mencari perhatian dari teman-teman yang sering mengganggu gitu. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia itu alhamdulillahnya belum pernah melakukan tindakan kenakalan yang di luar batas. Misalnya seperti bullying, membuli temannya yang sampai parah gitu pun belum pernah, alhamdulillah belum pernah. Nah, ini yang saya heran, kenapa kok anak ini tuh ditakuti gitu sama teman-temannya, sama adik kelasnya gitu. Mungkin saja dia di mata adik kelasnya atau teman-temannya, meskipun seperti itu ada wibawanya. Nah, iya mungkin. Iya, ada wibawa. Nah, kalau akademiknya seperti itu, biasanya anak yang seperti itu mempunyai sisi yang positif ya Bu. Sisi yang positif dari non akademik. Misalkan kalau menurut Bu Rizky, apakah ada yang ditonjolkan dari sisi ketika dia ikut non akademik atau kegiatan? Apakah dia pernah menjuarai atau jadi apa seperti itu? Iya betul sekali Bu. Jadi dia ini kalau dibilang berprestasi, iya berprestasi di bidang non akademik, terutama kemampuannya itu di bidang sepak bola utamanya Bu. Bisa dibilang tuh kemampuan sepak bolanya itu di atas rata-rata dibanding teman-temannya yang lain. Nah, kebetulan juga kemarin terakhir itu dia bisa membawa tim sepak bola sekolah itu menjuarai juara 1 di tingkat kecamatan gitu. Mungkin saja ya Bu, kemampuan anak berbeda. Dia menonjolnya di non akademik tentang fisik. Tapi akademiknya ya bukan melemah, tapi kadang dia itu mungkin kalau kita ambil positifnya capek setelah kegiatan untuk berpikir. Nah, kemudian ya Bu, jadi seperti itu, berarti anak tersebut kenakalannya nampak pada saat dalam kelas ya Bu, utamanya proses pembelajaran. Nah, adakah kemungkinan yang dia lakukan atau merasa mungkin bosan dengan pembelajarannya? Ya biasanya kan ada trik-trik tertentu. Anak seperti itu bisa dibilang dengan gaya belajar yang kinestetik. Betul sekali. Berpindah dari sini, tidak mau mendengarkan. Nah, mungkin Bu Rizky mempunyai strategi atau tentang apa lah yang membuat anak itu merasa nyaman, walaupun tidak nyaman, setidak-tidaknya mau mengikuti pembelajaran Bu Rizky. Iya betul sekali Bu. Setuju sekali dengan yang dikatakan Bu Heri. Awalnya memang saya seperti itu. Mungkin pembelajaran saya di dalam kelas itu atau strategi pembelajaran model-model itu mungkin kurang menarik ya gitu. Nah, tapi ketika saya sudah menerapkan variasi pembelajaran pun ya Bu ya, itu tidak bisa mengubah sifatnya anak ini yang sulit diatur Bu. Ya, dia itu mungkin merasa tertarik dengan hal yang baru gitu ya. Tertarik itu mungkin hanya di awal saja Bu, 5 menit, 10 menit itu pun memperhatikan gitu. Tapi selanjutnya
kembali lagi ke settingan awal gitu Bu. Nah, dia juga untuk menuruti perintah dari guru, terutama dari guru, menuruti perintah itu ada pancingannya. Selalu ada pancingannya. Misalnya ribet ya Bu. Iya betul sekali. Misalnya yang selesai sekarang boleh nanti istirahat lebih dulu misalnya. Nah itu dia langsung bersemangat itu mengerjakan tugas, entah itu nanti hasilnya itu dia nyontek atau bagaimana caranya, itu pokoknya dia harus selesai terus bisa keluar dari kelas gitu, istirahat gitu. Iya, berarti di sini nanti Bu Rizky sering-sering ada namanya reward. Nah, tapi reward yang berupa motivasi mendorong dia menjadi yang lebih baik ya Bu. Betul. Nah, Betul. Kira-kira ya Bu, ini kan paling suka, namanya suka ya, namanya hobi olahraga. Iya, Nah, betul. kemudian yang membuat dia selain olahraga itu antusias untuk mengembangkan kemampuannya itu apa? Iya. Oh iya, saya ingat Bu, anak ini itu kalau saya perhatikan sepertinya anak ini itu selalu semangat jika dimintai tolong sama gurunya Bu. Entah itu dimintai tolong untuk mengambilkan sesuatu atau memberikan sesuatu gitu ya, pokoknya yang memberikan tanggung jawab kepada anak itu untuk segera diselesaikan gitu. Tapi tetap dalam konteksnya di luar pembelajaran. Iya, betul sekali. Berarti kalau pembelajaran dia itu mungkin merasa bosan atau apa ya Bu, tapi kalau sudah di luar, wow, Iya, semangat sekali. hebat. Nah, di sini Bu Rizky juga harus mempunyai peran, peran untuk anak tersebut. Kira-kira kalau menurut Bu Rizky ini ya peran kira-kira yang Cocok. iya, menurut Bu Rizky peran apa yang cocok untuk anak tersebut ya, untuk menjadikan anak itu aktif kembali? Oke, betul. Kalau Bu Hendy bertanya seperti itu ya Bu ya, saya rasa ini saya bisa memanfaatkan keadaan anak itu yang suka atau yang semangat menerima tanggung jawab itu tadi ya Bu ya. Jadi misalnya bisa saya jadikan dia sebagai pengurus kelas, bisa ya Bu ya. Hebat itu Iya. Bu. Sehingga dia nanti Iya. memiliki tanggung jawab gitu Bu dalam mengondisikan kelasnya. Iya, soalnya kan dia juga yang ditakuti ya bersama Nah, teman-temannya. betul sekali, ya, Barangkali betul, bisa betul. mengkondisikan temannya. Iya. Nah, meskipun kalau kita ambil positifnya Iya, bisa ke temannya ya Bu. Kemudian nih Bu, rencana Bu Rizky selanjutnya untuk anak tersebut yang Bu Rizky lihat, soroti lah ya utama apa Bu? Ya, jadi rencana saya begini Bu. Nanti saya akan membentuk ulang kepengurusan kelas ya. Nanti kan semester 2 akan mulai ya Bu ya. Sebentar lagi semester 2 berganti semester 1 ganti ke semester 2. Nah, ini nanti saya bersama anak-anak kelas itu nanti akan merombak seluruh kepengurusan kelas gitu Bu. Yang sebelumnya sudah bertugas di semester 1 nanti bisa saya ganti. Nah, anak ini tadi yang kita bicarakan tadi Bu, bisa saya masukkan sebagai kandidat pengurus kelas. Ya, bagaimana itu? Hebat sekali Bu. Saya yakin pasti anak itu berhasil, jiwa-jiwa kepemimpinannya muncul ya Bu. Betul sekali Iya. Bu. Iya. Saya juga yakin juga 100% gitu teman-teman ini bakal memilih anak ini sebagai pengurus kelas gitu Bu. Karena sepertinya kalau saya perhatikan anak-anak juga bakal setuju kalau anak ini diberi tanggung jawab gitu Bu dalam mengatur kelas. Hebat ya. Nah Bu, kemudian ya Bu, komitmen Bu Rizky ini terhadap rencana seperti ini nggak Bu? Untuk komitmen ya Bu ya. Iya. Jika nanti murid ini ya akan terpilih gitu Bu, akan terpilih jadi pengurus kelas, saya akan selalu memantau kinerjanya Bu. Setiap hari saya akan pantau, saya memastikan kedisiplinannya ini meningkat. Sebisa mungkin saya akan memastikan kedisiplinan dalam dirinya itu meningkat. Lalu setiap bulan juga saya akan meminta laporan pertanggungjawaban dari seluruh pengurus kelas gitu Bu. Di setiap akhir bulan gitu. Apa yang sudah baik atau apa yang perlu ditingkatkan dari kelas kita ini nanti, kelas mereka yang mereka atur itu gitu Bu. Iya, hebat ya Bu, bagus. Nah, sangat bagus itu Bu idenya. Saya sangat mendukung ya ide rencana Bu Rizky. Mudah-mudahan ide dan rencana Bu Rizky ini berjalan dengan lancar, Amin. sesuai dengan keinginan Bu Rizky bagaimana. Dan si anak itu tadi
berubah nanti ya Bu. Yang awalnya kalau pembelajaran tidur dengan kakinya seperti itu. Amin ya, semoga bisa berubah ya Bu ya. Ya. Terima kasih ya Bu Heni ya. Oke, Bu. Sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan saran terbaik atau solusi terbaik bagi masalah yang sedang saya hadapi. Ya. Jadi bisa saya simpulkan ya Bu. Iya. Jadi permasalahannya Bu Rizky itu tentang kenakalan anak yang waktu pembelajaran itu dia tidak bisa diam. Ada aja hal yang dilakukan, entah itu tidur, kemudian pokoknya aktivitas apapun yang dilakukan. Tapi si anehnya si anak ini ditakuti dengan temannya, mungkin dia punya wibawa. Betul. Ya, sisi positifnya dia bisa menjuarai pada bidang non akademik. Ya, betul seperti itu ya Bu. Mungkin karena dia juara itu tadi Bu, mungkin Iya. ya, jadi ada wibawanya di situ. Nah, benar. Oke Bu Rizky, bagaimana dengan kucing hari ini perasaannya Bu Rizky? Sangat alhamdulillah saya puas sekali Bu. Alhamdulillah karena saya sudah menemukan ide yang berasal dari sarannya Ibu tadi melalui percakapan kita ini. Alhamdulillah saya menemukan jawaban gitu. Oke, saya akhiri karena kan waktunya sudah iya kita bicara lagi. Oke ya Bu Rizky, sampai jumpa kapan-kapan ya. Terima kasih ya Bu Heni ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Saya tadi sudah mengamati percakapan antara coach dan coach. Mungkin saya dapat simpulkan di sini ada beberapa yang ingin saya sampaikan ya. Untuk yang pertama, untuk yang coach sudah menceritakan secara detail apa permasalahannya ya dari anak tersebut, masalah kenakalan tadi ya. Dan yang kedua, nah tadi solusinya yaitu mengganti ke pengurusan kelas. Nah nanti sudah disampaikan ke coach. Nah dari coach ini yaitu bertanya dengan pertanyaan berbobot secara detail kepada coach. Terus yang kedua memberikan solusi atau saran dari permasalahan yang tadi yang disampaikan oleh coach. Terus yang ketiga menerapkan kompetensi coaching ya. Terus yang keempat tadi sudah ada di dalamnya saya tadi perhatikan dapat diintegrasikan dengan pembelajaran diferensi atau tadi saya sekilas mendengar kinestetik ya. Nah mungkin dari sana karena apa? Karena anaknya nakal ya, mungkin kinestetik tadi bisa dalam pembelajaran diferensiasi. Mungkin itu yang saya dapat dari percakapan coach dan coach ya. Tetap semangat ya Bu coach. Iya, semangat. Ya, Sama-sama dalam membimbing Bapak Ibu. anak-anak dia yaitu dari nakal tadi, saya mendengarkan, Kemampuannya sangat lebih ya, Pak. terharu, Iya. ya. Nah, pokoknya mempunyai permasalahannya yang berbeda-beda. Iya. Wes, tanpa pokoknya intinya semangat demi anak didik kita. Iya. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Eni dan Bu Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual praktik coaching dari kami bertiga oleh Heni Wijiati. ya, dari saya Rizky Agnestria. Cici Sugiarto. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, Bergerak. Menggerakkan salam sehat Dan dan bahagia. bahagia.